diingini dengan rebana. Maka saya minta ya, kalau mungkin antum masih panjang umur, kalau saya mati duluan saya pengen seperti itu. Kalau saya mati nanti saya pengen diiringi dengan rebana. Saya pengen mati diiringi dengan rebana, jangan ada yang nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika di hari itu ditunjukkan sama seperti ketika di dunia, melihat sekelompok orang lagi menangis, sekelompok orang lagi menangis. Kenapa? Dia punya anak, nangis dia. Aneh, ini punya anak kok tambah harusnya berbahagia seperti kita yang ada di dunia ini. Bertemu lagi dengan sekelompok orang, semuanya pada menangis, memohon kepada Allah. Kenapa? Ada pernikahan. Kita ada pernikahan, pesta, ada makanan. Kalau di laut itu, hamba Allah yang ada di laut, mereka kalau pernikahan mereka menangis semuanya. Sampai akhirnya ada keranda, mereka lagi ngusung keranda, belakangnya seperti orang pakai rebana. Alhamdulillah, tola al-badru alaina, seperti memuji-muji Rasulullah. Qasidah dengan drum band ya, dengan rebana. Ini ada keranda diiringi dengan drum band, diingini dengan rebana. Maka saya minta ya, kalau mungkin antum masih panjang umur, kalau saya mati duluan saya pengen seperti itu. Kalau saya mati nanti saya pengen diiringi dengan rebana. Saya pengen mati diiringi dengan rebana, jangan ada yang nangis. Saya kepingin tim hadroh nanti ngiringi jenazah saya dengan rebana. Itu hari pertemuan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang benar-benar saya tunggu ketika bertemu dengan zat yang paling saya cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya amanatkan kepada antum yang masih hidup, saya mati duluan. Tolong ketika nanti saya meninggal, iringi dengan rebana, jangan ada yang nangis. Karena itu adalah hari raya buat saya. Kematian adalah hari raya, pertemuan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, bagaimana terbalikkan antara duniamu dengan dunia? Ketahuilah, orang nangis di laut ini punya anak. Kenapa? Karena anak adalah amanat dari Allah. Anak ini akan diuji oleh Allah. Belum tentu nanti dia akan menjadi anak yang berbakti, belum tentu juga dia menjadi anak yang setia kepada hukum Allah. Kalau anaknya durhaka, kalau anaknya nanti bermaksiat, dia akan ditanya oleh Allah. Anak ini akan menjadi tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia maksiat, kalau dia berbuat jelek, dia akan ditanya oleh Allah. Orang tuanya sudah meninggal di alam kubur, masih ditanya bagaimana kondisi anaknya yang saat ini berdiri di atas bumi yang masih bernafas. Ditanya oleh Allah. Kalau ada putrinya bermaksiat, dihajar oleh malaikat, diinterogasi oleh malaikat, walaupun bapaknya sudah mati, walaupun ibunya sudah mati, tetap ditanya oleh Allah bagaimana cara mendidik dan menafkainya. Kok bisa punya anak bermaksiat kepada Allah? Kok bisa? Aneh. Orang yang punya anak justru dia bahagia, dia rayakan. Aneh. Harusnya dia menangis karena anak ini adalah amanat dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pernikahan, mereka menangis sudah tepat. Apa sebab? Mata ini amanat, tangan ini amanat, kaki ini adalah amanat. Punya istri amanat dari Allah. Nambah amanatnya. Begitu juga kenapa mereka di dunia ada orang yang meninggal kok harus dengan menangis. Beda dengan ada yang di laut, mereka berbahagia. Mereka berbahagia. Apa sebab? Yang di laut telah lulus ujian Allah dan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Man ahabba liqa Allah, ahabullah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ah. Barang siapa dia cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan dia. Dan barang siapa dia benci bertemu dengan Allah, benci, takut mati, takut diadili. Engkau takut mati, engkau benci mati.
Allah pun benci bertemu denganmu. Makanya lapang dada. Lapang dada. Ketika ajal menjemput, ini adalah pertemuanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kebahagiaan buatku. Makanya jangan ada di hati kita singgah yang lebih kita cintai melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih kita sayangi melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Kita cinta kepada Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan kita. Wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ah. Kalau kita benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan kita. Dan Allah mempersiapkan kebusukan-kebusukan. Allah mempersiapkan siksa yang pedih. Mulai dari sakaratul mautnya, sampai di alam barzahnya, alam kuburnya, dan sampai di akhirat, selama-lamanya dia sengsara. Ini hakikatul hayah, hakikat kehidupan setelah kita mati nanti. Ketika kita bangkit dari alam kubur, itu adalah hakikat kehidupan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita wafat, Allah cinta bertemu dengan kita. Dan kita pun cinta bertemu dengan Allah. Jangan sampai ada hinggap di hati kita takut atas segala sesuatu, atas kematian. Karena kematian adalah hadiah terbesar. Kematian adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang Allah cintai. Sedangkan kepada orang-orang yang Allah murkai, itu adalah azab terbesar ketika dia diakhiri usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup usianya oleh Allah, maka disitulah azab. Karena sudah ditutup pintu pertaubatan, ditutup pintu maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya taubat, mumpung masih kita hidup, bertaubatlah kepada Allah. Umat-umat dahulu nggak seperti kita. Umat Nabi Musa 1 tahun, dilihat 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, dia ada maksiat, dia mati su'ul khotimah. 2 tahun taubatnya, dihitung waktu kematiannya, dia mati usia 52. Umur 50 dia masih maksiat, 52 dia tetap dihukum sebagai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau kita umat Nabi Muhammad tidak. Walaupun masih kita bernafas, belum sampai ke ghorghoroh. Ghorghoroh itu sampai di ujungnya ini. Nyawa masih di ghorghoroh. Sampai di ujung leher gini. Itu masih diterima oleh Allah. Kalau sudah naik sedikit dari ghorghoroh, ujung leher, pintu taubat ditutup oleh Allah. Sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi. Dia bermaksiat kepada Allah, dia bertaubat diterima. Sudah di ghorghoroh, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah tutup usia kita dengan Allah cinta kepada kita dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma baqi min Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Berikan semangat bagi kami ya Allah di sisa bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, hajat kami banyak, sedangkan kekayaanmu melimpah ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha dermawan ya Allah. Berikan segala sesuatu yang kami inginkan ya Allah. Yang keinginan tersebut membuat kami semua semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan kabulkan ya Allah keinginan kami yang membuat kami semakin jauh darimu ya Allah. Ya Allah, apabila ada segala sesuatu yang haram dari harta kami, sucikanlah ya Allah. Dari segala sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah, maafkanlah segala sesuatu tersebut ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha pemaaf. Di bulan yang mulia ini ya Allah, di detik-detik akhir bulan Ramadan ini ya Allah, muliakan kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah suci ketika nanti menjemput Idul Fitri ya Allah, sehingga Engkau benar-benar memasukkan kami di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang-orang yang fitrah, orang yang suci dari segala dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan segala sesuatu yang kami lakukan ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Segala sesuatu ya Allah yang Kau berikan kepada kami ya Allah, Engkau halalkan ya, jangan Kau hisab ya Allah. Apa yang kami punya jangan Kau hisab ya Allah. Masukkan kami ya Allah Tuhul jannah bighairi hisab. Masukkan kami dalam surga tanpa Engkau hisab, tanpa Engkau adil ya Allah. Mengingat segala sesuatu yang kami miliki ini ya Allah, tentunya akan kami pertanggungjawabkan ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah segala sesuatu yang paling kami inginkan ya Allah, yaitu pertemuan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangi mata kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap malam kami ya Allah tidak terhalangi ya Allah, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jika kami ya Allah belum sempat bertemu dengan Nabi Muhammad
di dunia, di dalam mimpi ya Allah. Jangan halangi ya Allah ketika sakaratul maut kami untuk melihat wajah Nabi-Mu Muhammad ya Allah, sehingga tidak pedih rasa sakaratul maut kami ya Allah, sehingga tidak sulit rasa sakaratul maut kami ya Allah, sehingga tidak sakit ya Allah sakaratul maut kami ya Allah dengan memandang wajah Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan kedua mata ini ya Allah, meskipun mata kami tidak layak ya Allah untuk melihat wajah Nabi-Mu Muhammad ya Allah, tapi ridho ya Allah kedua mata kami ini ya Allah untuk melihat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala man wa habibana Umar sallallahu wa ala man wal kutub al habib Umar sallallahu wa ala habibana Muhammad Jamal bin Tabana wa ala hadratin nabi sirril Fatihah.